107.7 FM mengudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di ruang dengar Anda Mitra JIC, tentunya dalam program JIC Business Coaching. Nah, ini merupakan program divisi pengembangan bisnis yang bekerja sama dengan PT Bintang El Syam Aditama atau Bintang Research, yang tentunya kita hadir setiap pekannya, setiap hari Rabu dari pukul 10 pagi sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pada kesempatan hari ini Mitra JIC Bang Dipo juga akan menyampaikan bahwa hari ini ataupun pekan ini kita JIC Business Coaching, dan pekan depannya itu merupakan program Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf. Tapi jangan khawatir, pekan depan juga Mitra bisa menyaksikan juga JIC Business Coaching. Dan tentunya saat ini kita berada di layanan Bank Indonesia Corner atau BI Corner. Ini sebuah layanan pojok buku yang difasilitasi oleh Bank Indonesia melalui Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia, dan program ini sudah berdiri dari tahun 2015, dan alhamdulillah pada tanggal 2 Maret 2020 Jakarta Islamic Center ini diamanahkan untuk menyediakan beberapa fasilitas pelayanan yang tampak kita lihat di layar kaca Mitra JIC. Ini adalah beberapa buku-buku yang tentunya akan memberikan dan memanjakan seluruh para pengunjung perpustakaan Jakarta Islamic Center. Kurang lebih ada 300 judul buku pilihan dari penerbit terkemuka di Indonesia, dilengkapi dengan 1 unit PC All-in-One dan Smart TV. Silakan Mitra JIC kalau sekiranya pandemi ini sudah usai untuk senantiasa ke Jakarta Islamic Center, tepatnya di BI Corner, tepat di dalam perpustakaan JIC. Nah, ada beberapa buku bisnis, makanya ini sangat sesuai dengan program kita divisi pengembangan bisnis yang tentunya bisa menjadi referensi buat Mitra JIC. Nah, sebelum kita mulai hari ini, Bang Dipo ingin perkenalkan terlebih dahulu apa sih Bintang Research itu, Mitra JIC. Tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan informasi mengenai hal ini. Bintang Research ini adalah sebuah lembaga riset independen yang komersial yang berkedudukan di DKI Jakarta, tentunya didirikan juga oleh praktisi dan profesional riset yang berpengalaman menangani proyek-proyek riset di perusahaan nasional maupun multinasional dengan kemampuan yang sudah teruji. Adapun klien-kliennya sudah banyak ya Mitra JIC, mulai dari Pertamina, kemudian juga ada beberapa produk-produk yang sudah berskala nasional ataupun multinasional. Nah, sudah hadir bersama kita adalah Coach Wahyu dan Coach Ani yang nampaknya sudah tidak asing lagi di ruang dengar Anda di setiap hari Rabu. Langsung saja kita akan menyapa. Yang pertama adalah Coach Ani yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dengan memakai jilbab berwarna biru. Mudah-mudahan sebiru hari ini juga. Gimana Coach, kabarnya sehat? Alhamdulillah, saya semoga selalu sehat juga ya. Amin ya rabbal alamin ya. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan ya 3M untuk Mitra JIC ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, ini selalu kita kampanyekan ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, Coach Ani ya. Amin, amin, amin. Iya, alhamdulillah. Tapi di jalan nggak terlalu macet ya, karena kan memang macet sebelum masuk tol. Begitu di tol, alhamdulillah lancar. Oh iya, tapi memang lebih banyak lancarnya dibanding macetnya ya. Betul. Biasanya kan kalau jam-jam segini udah jam-jamnya rame nih ya di karena ibu tadi kota. sebelum tol kan memang masih di luar wilayah Jakarta ya. Iya. Jadi di wilayah Tangsel tadi lumayan lah macetnya. Tapi begitu masuk tol udah masuk wilayah Jakarta udah lancar. Iya ya, mudah-mudahan hari ini insya Allah kita akan berbagi kembali ya bersama Mitra JIC di suasana yang berbeda saya kira ya. Sebelumnya kan kita di studio Radio JIC, tapi sekarang kita ada di BI Corner perpustakaan JIC. Nah, narasumber selanjutnya Bang Dipo yang kedua adalah Coach Wahyu yang tentunya sudah tidak asing juga di ruang dengar Mitra JIC. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Coach Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Coach Wahyu? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Ini kenapa tidak asam, biasanya agak serasi ini kuning. Iya. Sekuning hari ini ya. Yang jelas kan tetap cerah ya. Iya. Kita konsisten sama cerah. Cerah ya. Bang Dipo hitam nih ya. Tapi hatinya mudah-mudahan cerah. Amin. Cerah narasumber kita hari ini berdua. Baik, hari ini menarik ya. Kalau pekan lalu kan kita
bicara tentang marketing mix. Nah, mungkin kalau pekan lalu lebih diarahkan marketing mixnya ini offline. Untuk bisnis Kita offline. pengen ngomongin online nih. Gitu. Ini pas banget karena kita berkaitan dengan musim sekarang nih, pandemi COVID-19 yang dimana kita tuh harus harus gimana caranya bekerja dari rumah gitu ya, jualan dari rumah gitu ya. Kayaknya ini pas banget kalau kita ingin terapkan marketing mix online di seluruh para teman-teman UMKM atau wirausaha untuk bisa dipraktekkan nih tentang ini. Nah, silakan untuk yang pertama, silakan Pak Wahyu dulu. Silakan juga awalnya boleh menyapa dulu Mitra JIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Mitra JIC yang saya hormati, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, kali ini untuk edisi ini kita akan membahas mengenai marketing mix untuk bisnis online ya. Online atau offline itu pada dasarnya seperti halnya dua dunia yang berbeda. Ya. Meskipun esensinya sama saja, orang-orangnya sama saja. Tapi kita merasa bahwa dunia online itu berbeda dengan dunia offline. Seperti berada dalam dunia yang lain gitu, kesannya begitu. Nah, otomatis penerapan marketing di sini juga akan berbeda. Ada beberapa persamaan, ada beberapa perbedaan, lebih banyak perbedaannya lah. Kita mengacu kepada marketing mix terlebih dahulu, kita mereview lagi ya. Marketing mix ini adalah esensi dasar dari strategi pemasaran. Itu untuk produk barang itu ada 4P, untuk produk jasa ada 7P. Produk jasa itu produk barang ditambah 3P lagi. Nah, itu produk, price, place, promotion itu untuk barang. Kalau jasa tambah 3 lagi, people, physical evidence, fisik nyatanya, sama packaging. Nah, beberapa ahli marketing saat ini merasa 4P ini atau 7P ini nggak cukup. Ada yang mengatakan udah berkembang menjadi 10P, 20P, 30P, ataupun yang lainnya. Oke, sama-sama benar, tapi bagi kami pribadi, walaupun itu benar, tetap kita mengacu pada induknya. Nah, marketing itu adalah induknya, strategi yang lahir kemudian di kemudian hari yang baru-baru itu sebenarnya induknya di sini. Kenapa kami bilang begitu? Kita mengacu pada strategi P. Yang pertama produk. Produk ini kan macam-macam nanti. Ada produk baru bagaimana strateginya. Produk yang sudah eksis gimana strateginya. Produk yang cenderung mau tenggelam gimana strateginya. Ini sudah melahirkan 3 strategi loh. Ya kan? Kemudian masalah harga, price. Nanti di edisi ke depan kita akan membahas masalah harga khusus ya. Masalah harga juga tadi dari satu harga, price itu berkembang banyak sekali. Gimana strategi harga pada saat mau masuk pasar baru. Strategi harga gimana kompetitor ya kan, berbanding dengan kompetitor. Strategi harga apakah di daerah sama di provinsi lain, di Jakarta sama, itu ada macam-macamnya. Kemudian strategi place. Nah, ini place terkait online offline ini berpengaruh banget ya. Strategi place di sini gimana cara penempatan produk kita di pasaran, baik melalui online atau offline. Kalau offline udah kemarin kita bahas kemarin. Kalau online pun juga strateginya. Kemana produk kita akan kita jual? Apa kita mau dijual ke sosial media? Apa mau kita jual ke marketplace? Atau mau kita jual melalui door to door email blast ataupun SMS blast? Itu macam-macam. Itu juga masing-masing dalam kategori online. Kemudian promosinya. Promosi juga begitu. Dari awal promosi aja, nanti muncul promotion mix. Ada 4 promotion ya. Promotion mix itu advertising, sales promotion, terus kemudian personal selling, satu publicity. Itu promosi udah beranak 4 lagi nih. Nanti advertising beranak lagi. Jadi wajar kalau para ahli marketing mengatakan 4 itu nggak cukup. Betul, 4 nggak cukup. Tapi ingat, banyak P yang sekarang ada mengatakan 7P, 8P, 10P, 20P, bahkan 50P itu awal mula dari nenek moyangnya ini. Itu marketing. 4P. Iya, betul. Kurang lebih begitu Mas Dino. Iya, artinya seharusnya para wirausahawan itu harus bisa lah untuk bisa menambah ilmu marketing ini harus 4P. 4P ini layaknya orang tuanya nenek moyangnya. Nenek moyang. Walaupun jadi bisa aja ini akan terus berkembang ya ilmu ini ya 4P sampai 7P.
Nah, kalau Bu Ani kan tadi sudah dijelasin nih seputar strategi awal yang tadi sudah dibocorkan oleh Pak Wahyu nih. Iya. Nah, kira-kira kalau marketing mix online itu tadi kan ini seperti orangnya sama gitu ya, tapi berbeda dari segi berbeda dunia. Nah, Betul. kira-kira lebih bagus mana ini, Bu? Wah, bukan lebih bagus sih, lebih efektif mana kalau bicara mengenai pandemi saat ini? Betul, iya. Offline atau online? Betul. Kalau untuk pandemi, ya khusus untuk pandemi ya, kita memang mau tidak mau kita harus beradaptasi, ya. Jadi kalau untuk dunia offline itu kan memang hanya beberapa bidang saja yang diperkenankan oleh pemerintah untuk tetap eksis ya, tetap buka gitu. Tapi kan yang lainnya kan misalnya untuk fashion itu kan memang sudah nggak boleh lagi kan toko buka gitu. Akhirnya mau nggak mau orang harus beradaptasi dengan situasi itu dan larinya kemana? Larinya adalah ke online. Dan saat ini bukan hanya produsen itu yang beralih ke online yang harus putar otak ya, bagaimana caranya supaya eksis. Konsumen pun juga begitu, gimana supaya tetap eksis tanpa harus keluar rumah bisa mendapatkan barang. Akhirnya larinya kemana? Ke online. Alhamdulillah masa sekarang ini kan sudah banyak sekali perangkat-perangkat yang menunjang itu gitu loh. Banyak marketplace, banyak juga internetnya sekarang kan juga semakin marak, semakin murah kuota. Nah gitu, fasilitas-fasilitas sudah untuk online ini sudah banyak sekali, sehingga kalau dipikir-pikir seolah-olah itu kok pas gitu loh. Masa pandemi ini terjadi pada dunia online yang semakin marak, sehingga orang untuk beradaptasi itu nggak terlalu sulit. Jadinya kalau dilihat mana sih yang menguntungkan untuk saat ini, untuk bisnis-bisnis yang memang tidak bisa dijalankan secara offline, otomatis pilihannya memang harus online. Dan kelihatannya memang itu sangat menjanjikan, karena sebenarnya sebelum masa pandemi pun orang kan sudah banyak yang mulai berbondong-bondong pindah ke online ya, baik yang yang berjualan maupun yang berbelanja itu. Karena apa? Karena kalau untuk belanja itu kan simpel saja, tinggal klik barang udah sampai rumah. Orang nggak perlu repot, nggak perlu membuang waktu, nggak perlu menyiapkan waktu tersendiri untuk belanja-belanja, untuk pilih-pilih pun juga bisa disambi-sambi kan, ada di gambar, ada deskripsinya, kemudian klik. Bahkan banyak yang menawarkan berbagai gimmick, misalnya ongkirnya yang free dan sebagainya. Itu kan membuat orang itu semakin semakin menggandrungi dunia online, baik dari sisi customernya maupun dari sisi produsennya gitu. Jadi memang keberadaan online ya saat ini memang bukan dikatakan kebetulan, ini pas banget gitu. Pas banget. Di situasi seperti ini ada solusi. Bayangin kalau online tidak berkembang, tidak maju gitu ya. Bagaimana untuk roda ekonomi kita gitu. Iya, betul. Nah, iya. Kan kita ngomong marketing nih, 4P untuk produk dan 7P untuk jasa gitu ya. Saya pengen tahu nih Pak Wahyu atau Coach Ani atau Coach Wahyu, strategi dari keempat itu tuh seperti apa sih? Berbeda, bagaimana cara pandangnya? Mungkin dibagi dua, kalau strategi promosi sama pledge Coach Wahyu, yang price sama produk. Boleh. Nah, mungkin strateginya dulu seperti apa? Kita bicara tentang marketplace 4P atau 7P ya. Jasa pun juga bisa melalui online sebetulnya, penawaran jasanya. Untuk produk kita biasanya produk apa dulu? Produk fashion ya, fashion. Untuk produk mungkin hampir sama ya, antara offline sama online ya. Bedanya mungkin kalau offline cukup dipajang sehingga konsumen bisa datang, bisa menikmatin, meraba. Kan orang Indonesia kan masih percaya dengan meraba, mencium aroma, terus merasakan, ya kan, akhirnya sampai ke hati, enak, aku beli, gitu kan. Nah, itu masih merasa di situ. Kalau ada pada offline mungkin disiasati dengan cara gambar-gambar yang bagus. Online-nya. Ya, online-nya. Penggunaan video, kita putar video tuh dari detailnya, bahannya, terus pemakaiannya, kalau dipakai orang seperti apa ini cocok untuk orang putih, orang kulit hitam. Nah,
Untuk fashion hati-hati. Di sini banyak sekali fashion menggunakan model-model putih. Pada orang Indonesia rata-rata kulitnya kulit sawo matang, setengah gelap. Nah, ini kalau bisa disiasati juga menggunakan model-model berkulit gelap. Kayak saya gini kan saya bisa lihat, oh contohnya saya cocok pakai baju ini. Karena ada beberapa orang kulit gelap yang nggak bisa memakai semua baju kan, warna-warna tertentu. Itu dibedakan di situ. Misalnya untuk baju ini detailnya ya, ini dikasih bahan ini, ya, lebih cerewet dalam menulis lah kalau online itu. Banyak ini ukuran ini, terutama ukuran ya, hati-hati. Ukuran ini Indonesia cenderung berbeda-beda tiap orang. Saya itu kalau beli online untuk baju, saya jarang percaya sama penjualnya. Saya jujurnya kalau beli baju online itu saya lihat dulu penjualnya siapa. Saya lebih suka memilih Z gitulah, inisial Z lah seperti itu. Kenapa? Saya merasa lebih cocok di situ dibandingkan tempat lain. Karena itu baju bermerek, bukan baju bermerek mahal. Artinya merek itu saya udah tahu. Saya udah tahu merek itu, saya udah tahu ukurannya berapa. Kalaupun saya beli dimanapun pasti cocok. Nah, kalau merek yang saya nggak kenal, itu saya sering salah. Nggak Saya tahu beli standarnya. L sampai di rumah kekecilan. Iya. Bahkan saya beli SL pun masih kekecilan. Iya. Kalau baju yang merek Z tadi, yang di marketplace Z tadi, pasti cocok. Iya, Karena di situ ada dijelas, garansinya juga betul, kali. itu dijelaskan model ini ukurannya tinggi badan sekian. Itu perlu tuh di fashion itu. Ya, ukuran tinggi badan sekian, berat sekian. Jadi kita bisa membayangkan, oh kalau baju ini dipakai model dengan tinggi sekian, ukuran sekian, berarti saya baju sekian berarti cocok. Berarti saya beli ukuran segitu. Itu harus lebih detail ya dibandingkan dengan karena baju nggak bisa dipakai kalau di offline. Ya kan, paling ada garansi mengembalikan. Itu saya produk. Kalau online nggak bisa dipakai. Ya, online nggak bisa dipakai. Beda sama offline kan ya. Nah, itu dari hal produk. Untuk place penempatannya, tadi saya place sama produk ya, bukan yang price ya. Untuk place penempatannya, kita memilih baju kita itu kembali ke segmen mana mau kita pilih. Apakah segmennya, misalnya segmennya gampang, middle up, middle low, titik atau middle. Atau mau detail lagi, segmennya segmen middle yang mana, yang remaja, sebagai usia, atau berdasarkan demografi. Kita lihat dulu, kita cocokkan. Dari baju yang saya segmenkan ini, kira-kira penempatannya yang bagus melalui apa? Apakah melalui marketplace yang udah ada, seperti Tokopedia, terus kemudian Bukalapak, dan lain-lain segitu, atau kita buat sendiri, berupa blog atau berupa website, atau aplikasi sendiri. Ada plus minusnya, seperti itu. Atau kita tawarkan melalui kayak sosial media, Facebook, IG, seperti itu juga bisa. Tergantung sasaran mana akan kita capai. Dan karena kita berharap targetnya akan dapat berapa penjualannya. Terus harganya, ya kan, kita mau bandrol ke harga berapa. Kalau untuk segmen premium yang harga jutaan, mungkin kalau untuk Bukalapak atau itu mungkin kurang cocok ya. Mungkin lebih ke marketplace yang lebih premium lagi, mungkin kayak Alibaba, eBay, seperti itu mungkin bisa. Atau mau menjangkaukan internasional ya. Itu kita pertimbangkan price-nya itu. Penempatannya mau di mana? Apakah ke marketplace yang udah mapan atau marketplace yang biasa, yang di bawah itu, atau kita buat sendiri berupa blog atau yang website yang lain itu seperti itu, atau kita menggunakan sosial media seperti Facebook, IG, YouTube dan lain-lainnya. Kurang lebih gitu, Mas. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan strategi. Iya. Walaupun memang kalau kita bicara mengenai hal ini tidak cukup, sekali lagi hanya beberapa menit saja. Untuk ngomongin strategi aja itu mungkin baru satu, fashion, blog, makanan dan lain-lain. Iya. Tapi insya Allah next time kita akan bicara lebih Detail. mengenai hal ini. Kupas satu-satu ya. Iya. Nah ini kalau tadi Coach Wahyu kan udah produk sama pledge. Nah sekarang price sama promosi. Iya. Nah boleh dijelasin Coach Ani. Kira-kira strateginya tuh apa ya yang kita bisa terapkan? Iya, terima kasih. Jadi untuk strategi pricing untuk bisnis online ya, nah kita masih kembali ke fashion aja ya, bisa biar sama ya temanya gitu ya. Ya, sebenarnya nggak cuma fashion, apapun juga bisa sih. Jadi kalau untuk pricing atau penetapan harga itu kan kita secara standar baik offline maupun online kan kita mesti mikir pertamanya adalah di HPP ya. Ongkos HPP itu adalah harga pokok produksi. Nah, itu berapa supaya kita nggak tekor. Jadi kan dari HPP-nya berapa
semuanya dihitung. Nah, ini banyak orang yang salah ini dalam menetapkan HPP. Dalam menetapkan harga itu banyak salahnya itu apa? HPP itu menurutnya adalah biaya produksi semuanya saja. Lupa menghitung tenaganya sendiri. Biaya orangnya sendiri itu suka. Betul. Jadi misalkan kalau misalkan bikin baju itu ya, baju misalnya kainnya sekian, kemudian nanti biaya potongnya sekian. Kalau potong sendiri, kalau jahit sendiri misalkan cuman biaya sekian, kemudian nanti ngompresnya sekian, benangnya sekian, itu aja. Lupa sama iya, mengerjakannya itu lupa, atau kadang-kadang menghargainya itu terlalu ini. Betul, ya. Nah, karena itu yang itu harus diperhatikan juga gitu loh. Sebelum, jadi jangan dimasukkan dalam keuntungan, itu belum keuntungan. Keuntungan nanti lain. Nah, jadi disuruh nanti penetapan harga pokok penjualan produksi dulu. Jadi HPP ditetapkan berapa. Kalau sudah bersih gitu ya, sudah, nah baru nanti akan menetapkan ininya berapa, marginnya berapa. Hah? Biaya pokok. Biaya penjualan, iya, biaya pokok dan biaya penjualannya juga termasuk. Kan nanti kan ketika kita mau misalkan berjualan di tempat mana, kalau memang harus ada biaya sewanya misalnya ya, itu kan kita harus hitung juga itu. Kalau nggak begitu nanti bisa tekor gitu kan. Pajak kali ya. Pajaknya, iya, pajaknya semua dihitung. Di marketplace kita nggak tahu ya, mungkin marketplace ada kayak misalnya komisi fee, kita nggak tahu. Itu juga betul kan biayanya. Iya, kalau misalkan ada fee harus misalkan potong sekian persen misalnya, meskipun cuma 1%, 0,5% atau berapa, itu harus dihitung benar. Nah, kemudian ya itu tadi yang paling sering dilupakan orang adalah tenaganya sendiri. Betul. Nah, padahal kita harus menghargai. Jadi anggap misalkan kita kerjakan sendiri, itu sama dengan kalau orang lain mengerjakan. Jadi digaji, diri sendiri pun digaji. Setelah itu baru nanti kalau kita emang sebagai pengusaha harus nanti marginnya seberapa. Nah, untuk margin seberapa ini juga tergantung dari apa? Salah satunya adalah dari brandnya, kekuatan brand. Makanya kalau brandnya sudah kuat ya, namanya sudah ini, untuk barang produk yang sama itu harganya bisa berbeda. Karena apa? Karena brandnya beda itu. Nah, kok cuman beda merek aja kok barangnya sama loh, padahal kenapa beda sekali ininya, harganya kok jauh sekali. Nah, itulah kekuatan brand, disitulah. Kalau brand itu orang tuh melihat kan sudah langsung percaya, seperti Pak Wahyu tadi. Ketika belanja udah nggak ragu lagi, belanja di sini, nggak gambling gitu kan. Ukuran, betul, iya, betul. Jadi sudah ada jaminan kualitas di sana. Apalagi online. Betul ya, kalau online harus penjelasan, betul. Jadi setelah itu margin. Nah, margin ini ditetapkannya berapa? Mau ngambil margin berapa lah? Terserah kalau marginnya. Kalau memang saya mau margin nggak usah banyak-banyak, yang penting saya main volumenya yang penting banyak, penjualan banyak, nggak masalah, silakan saja. Dan itu biasanya itu justru lebih bagus daripada nanti margin ngambil tinggi-tinggi tapi dapatnya penjualannya rendah gitu. Nah, kalau di online itu kan biasanya kan ada testimoni itu yang diharapkan, efek WOM-nya itu dari testimoni itu. Jadi word of mouth yang dulu kita pernah bahas ya, kalau ada penilaian bagus kan nanti orang itu rekomendasinya adalah dari penilaian itu. Seperti itu. Itu kalau untuk promosinya. Kalau promosinya. Kalau online otomatis promosinya pun juga online. Orang bisnis offline saja promosi juga pakai online banyak kan, apalagi juga bisnisnya pun juga online. Sekarang gini, orang itu kembalinya sudah ke gadget, sudah ke digital semuanya, maka gunakan sebaik-baiknya dunia digital itu memang untuk bisnis itu. Jadi bisnis online promosinya juga online. Nah, yang perlu diperhatikan juga dari sisi promosi apa? Jujurlah, harus jujur. Kadang-kadang yang tidak jujur dan kemudian justru bisa dalam tanda kutip bunuh diri ya terhadap bisnis sendiri itu adalah misalnya yang dipromosikan itu adalah barang-barang yang bagus, padahal sebenarnya dia itu memproduksi sesuatu yang hanya mirip, tapi kemiripannya itu cuma sekian persen gitu ya, tapi promosinya bagus sekali. Nah, kalau orang sudah beli misalnya ya untuk baju ya, lingkar di bawahnya itu 3 meter, payungnya 3 meter, ternyata dia bikinnya cuma 2 meter. Kemudian kualitas yang dipajang dari gambar ataupun video itu adalah
gambar yang bagus, ternyata gambar orang lain. Sudah diedit fotonya. Sudah diedit misalnya, tapi ternyata begitu datang realnya yang dia produksi adalah kurang bagus, meskipun dia itu menetapkan harga yang sangat murah yang membuat orang tertarik, tapi akhirnya nanti bisa kalau ada testimoni ya ternyata tidak real gitu. Makanya orang sering bertanya kalau untuk seperti itu mintanya adalah real picture, gambar realnya produksi itu seperti apa gitu kan. Artinya kalau dari segi promosi semuanya lah produk 4P tadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Iya, betul. Yang pastinya tidak bisa dikatakan lebih baik mana offline atau online. Iya. Tapi lebih dikatakan ya ini pas di momen seperti saat ini. ini ya. Memang online. Mungkin kedepannya sampai kedepannya nanti bisa jadi online, karena offline udah Atau merajai kombinasi bisnis. juga Betul. bisa. Ya. Kombinasi misalnya Offline dia juga, online juga. online juga, offline dia ngadain pameran. Iya, betul. Terus dia ngadain pagelaran busana. Iya. Juga bisa. Karena penting juga ya untuk Iya. kita bisa merasakan, Betul. melihat, meraba gitu ya. Betul. Apalagi kalau udah ada prestasi ini penting nih. Kalau Iya. prestasi harus dipublikasikan karena menyangkut brand. Misalnya kita menang, kita berhasil baju kita dipakai di pentas dunia Paris, misalnya Paris Fashion Show, Iya. harus diliput. Oke. Iya. Kalau bisa ditayangkan, udah beberapa orang ke sana, suruh lihat tuh baju aku tuh masuk ke Paris tuh. Terus ditanyakan ke itu kalau sosial media lagi, begitu. Atau ke TV. Membentuk trust orang, kemudian Untuk membangun kepercayaan. betul membangun kepercayaan dan juga Dan membangun harga, Mas. Membangun harga juga. gengsi, ya, Gengsi. gengsi, Branding betul. lebih. Jadi gengsi itu harganya tinggi, Iya. ya kan? Kalau pakai baju ini itu ya ada mereknya, makanya kadang-kadang kan merek itu kan ditampilkan di luar tuh, Iya. karena kan ada kebanggaan tersendiri gitu loh yang Mungkin itu ya diharapkan. kenapa merek itu selalu banyak ditaruh di luar ya itu untuk ada kebanggaan. Betul. Kayak baju muslim R gitu ya. Iya, Kadang-kadang. betul. Nah, ini menjadi satu masalah juga nih, Coach Ani dan Coach Wahyu. Kalau kita berjualan di online, kadang kita tidak bisa tahu ini benar atau tidak, maksudnya jujur atau tidak. Tadi benar, masalah betul. yang sering terjadi kan adalah kebohongan gitu Betul. ya. Nah, jadi dituntut untuk online agar berkah dan bagus ya jujur. Nah, resiko bagi yang jualan online tapi tidak sesuai dengan fakta, gitu. Iya, Tidak sesuai betul. dengan yang di-share di gambar. Nah, itu resikonya apa? Kira-kira? Iya, Enggak, resiko. maksudnya, Iya. apa hukuman yang nanti didapatkan gitu? Mungkin Iya. ini menjadi satu pembelajaran buat kita semua yang pengen belajar bisnis online. Secara hukum alamnya ya, ini kita bicara hukum Hukum alam, sosial ya. hukum sosialnya ya. Lebih berat sebenarnya. Betul. Maka itu nanti cepat atau lambat Nah, dia kan tidak akan dipercaya orang, nah, ini gitu loh. Tidak dipercaya orang ya otomatis bisnisnya pun juga akan ikut hancur gitu. Resikonya yang terbesar adalah itu. Tapi kalau dia itu cepat berbenah misalnya menggaransi, misalnya ya ada garansi kalau misalkan nanti ada barang yang diterima oleh customer itu tidak sesuai dengan yang dia janjikan, maka nanti dia bisa memberikan garansi, entah garansinya itu dengan mengganti ada retur atau gimana, maka itu nanti dia adalah kesempatan untuk berbenah gitu. Tapi kalau nanti itu tidak dilakukan dan dia itu tetap alah nggak apa-apa, orang online juga nggak tahu juga gitu kan. Yang kita nanti menggait customer baru aja. Jangan lupa bahwa customer baru itu kalau mau ngintip satu produk itu lihat dulu loh testimoni dari customer yang lain gitu. Jadi Iya. sekarang kalau online itu kita betul-betul ada review gitu ya. Betul, review. Apalagi Ya, paling dilihat. gawat kalau yang kecewa itu udah foto share ke sosial media lain. Nah, itu Iya. kita nggak bisa mendeteksi itu. Betul. Ibrat Akhirnya- nggak bisa mensensor. Akhirnya apa yang bisa dilakukan? Dia harus mulai dari nol, bisa dia rebranding dengan branding yang sama, atau mungkin dia harus ganti kayak gitu kan. Nah itu akan berat nantinya. Mungkin di awalnya nggak begitu terasa karena customer baru itu yang dia gaet. Tapi kan customer baru juga lama-lama juga tahu. Iya, justru mereka awal dari ya dengan kejujuran tadi, dengan service excellent gitu ya, Iya. itu dapat memberikan tingkat penjualan. gitu Betul, ya. iya. Nah, baik, ini kita langsung menyapa ada beberapa mitra bisnis kita yang sudah bergabung hari ini. Iya, baik. Ya, kita akan menyapa, kita bisa lihat di layar kaca Mitra JIC
Ini dari Maulana di Bogor. Silakan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana dari Bogor. Coach dan Bang Dipo, saya mau tanya, kalau marketing mix penjualan online, apakah ada pengukurannya? Dan bagaimana cara memastikan pasar di era pandemi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Maulana dari Bogor. Ada 2 pertanyaan, mungkin ini kita bagi. Pertanyaan pertama boleh di Coach Wahyu dulu. Nanti untuk pertanyaan kedua mungkin Coach Ani. Boleh. Ya, ini ada pengukurannya nggak untuk marketing mix online ini? Untuk marketing mix online ya ada pengukurannya ya. Tergantung permasalahannya di mana nih. Di antara 4P itu masalahnya di mana? Problemnya apakah di produknya, apakah di penempatannya, apakah di harganya, apa di promosinya. Nah, kalau udah ketemu permasalahannya, kita ada research. Kita gali, kita telusuri permasalahan itu dan kita tarik solusi apa. Kita kembalikan lagi kepada customer mau seperti apa. Misalnya produk, maunya customer seperti apa, produk seperti apa. Kayak tadi fashion ya, misalnya ada kejuruan kayak saya nih, kok semua model kulit putih sih, sekali-kali dong model kulit gelap, biar kita tahu apakah baju itu match atau tidak. Dibanding kita membayangkan ini kalau kulit gelap kan repot kan, kalau ada model nggak cocok ternyata baju itu sama saya. Nah seperti itu kan ada demand tersembunyi ya, mungkin bisa disiasati. Oh ya kalau gitu aku buat 2 model deh, satu kulit putih, satu kulit agak gelap. Nah, seperti itu kan perlu dikatakan dan research. Itu masalah produk. Masalah harga, apakah harga kita ketinggian atau makan kepala kemurahan. Kita harga hati-hati di sini ya. Kalau harga kemurahan nanti dicap murahan, kalau harga ketinggian dicap mahal, repot nih kan. Nah, pertama kita tentuin dulu target pasar yang akan dituju itu apa. Kita nggak akan bisa melayani seluruh pasar, kita nggak akan mampu. Kita harus memilih karena baju ini yang akan saya jual kepada siapa. Kenali customer kita terlebih dahulu. Itu tetap harus diketahui dengan riset, Mas. Karena begini, orang Indonesia itu sebagian itu masih alergi sama online ya. Mereka masih percaya kalau mereka tuh bisa melihat, meraba, mencium ya, indera perasa itulah. Ini pernah sebenarnya online itu bukan hal yang baru buat kita ya. Kalau kita ingat awal tahun 2000 itu sebetulnya sudah ada bisnis online ini. Dulu tuh ada astaga.com, ada Liposhop. Liposhop tuh seperti Tokopedia sekarang ini loh. Seperti Tokopedia Bukalapak. Sudah ada. Tapi akhirnya mereka gak jalan. Bukan baru. Awal tahun 2000 tuh, tahun 99 2000 tuh sudah ada Liposhop. Kayak Tokopedia gini. Cuma saya nggak berhasil karena masa Indonesia belum siap, betul. Belum siap sama online. Mereka masih percaya, aku nggak percaya kalau barang lu dikirim ntar bohong, ntar ini, jadi curiga melulu bawaannya, ntar bohong, ntar penipuan, nah seperti itu. Akhirnya lebih percaya lagi kepada kalau itu saya beli marong aja deh, kalau butuh saya ke toko. Nah tapi kalau seiring perkembangan internet cukup baik, terus edukasi para pelaku online juga sama-sama kompak mengedukasi pasar, akhirnya sebagian udah mulai berdamai dengan online. Walaupun ada masih yang belum nih, masih kagak. Masih ada yang maunya offline. Masih ada ketakutan, penipuan terus bilang haram, macam-macam lah itu omongan itu. Itu ya terserah lah itu mereka. Itulah kurang lebih ya. Oke. Nah, semoga bisa menjawab ya. Iya, terima kasih untuk Maulana Depok. Itu tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai pengukuran jualan online di marketing mix di era pandemi, bisa juga dilihat gitu Bu? Bisa. Jadi sebenarnya ya kita tinggal mengadaptasikan saja ya. Jadi kalau yang di era pandemi seperti ini ya kita jangan fokus pada pandeminya, tapi mendingan ya itu tadi fokus pada kita berdamai dengan keadaan ya. Jadi kita beradaptasi. Makanya itu alhamdulillah gitu loh, dunia online kan sekarang sudah marak sehingga masih ada alternatif gitu kan. Nah, cara ngukurnya gimana? Ya kita fokus pada pada bisnis online-nya itu. Kemudian kita mau ngukur apanya ini? Sudah efektif atau belum ini untuk promosinya? Gitu kan? Atau sudah efektif, sudah pas atau belum penetapan harganya? Sudah pas atau belum untuk produknya ini sudah cocok atau belum? Nah, nanti diukurnya kan memang kalau yang paling bagus adalah mengukurnya itu dengan research.
gitu. Nah, bisa juga seandainya risetnya itu belum, misalnya riset kepuasan pelanggan atau riset apa belum bisa dilakukan, misalnya secara wawancara misalnya, paling tidak itu sekarang ini yang paling gampang, langkah sederhananya adalah mengukur dari testimoninya, dari reviewnya. Hanya saja kadang-kadang itu begini, produsen itu bilang begini, kalau memberikan bintang jelek nanti akan diblokir ini ya, customernya nggak bisa belanja lagi gitu. Sehingga mau nggak mau dia itu harus memberikan penilaian yang bagus. Padahal belum tentu itu jujur, tapi itu akan menguntungkan bagi produsen. Karena apa? Maka nanti kan orang akan melihat reviewnya bagus, dia penjualannya tinggi, tapi dia tidak bisa melihat sebenarnya ini produk saya di mata konsumen ini sesungguhnya seperti apa ya. Jadi kan sama dengan dia itu meminta masyarakat untuk mengikuti maunya dia, pendapatnya itu sudah dibentuk duluan gitu kan. Jadi mengukurnya jadi agak sulit seperti itu. Tapi kalau misalkan orang itu menilai dibiarkan untuk menilai yang jujur, itu juga resiko buat dia. Karena kadang-kadang orang itu menilai kan suka-suka ya, nggak suka sedikit jahitannya agak jelek sedikit ya, robek sedikit itu udah kasih bintang 1 kayak gitu kan, atau bintang 2 itu kan membuat, dan itu nggak ada keterangannya. Kadang-kadang kan begitu, tiba-tiba kasih nilai jelek aja, itu kan bisa membunuh bisnisasi produsen gitu kan. Nah itu ya memang agak sulit gitu. Tapi kalau memang mau mengukur beneran, itu sebaiknya nanti ada kolom kalau nggak mau ditaruh di review yang terbuka untuk umum, maka nanti ada kolom untuk feedback ke produsennya, itu mungkin kolom saran tapi yang invisible, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Callback boleh, secara private. Saya penjual online-nya A beli barang ke saya, sudah saya kirim, kira-kira berapa hari saya cek lagi, kalau mau gimana, sudah diterima dengan baik belum, ada pelan, satu indikator waktu mengukur. Iya, bagaimana ininya sudah bagus atau belum gitu. Artinya untuk ini bisa di research ya, bisa. Di marketing research itu betul. Sendiri gitu ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Maulana karena memang waktu kita juga terbatas ya. Jadi kita langsung menyapa kembali Mitra JC yang lainnya. Boleh kita lihat layar di layar kaca Anda Mitra JC. Ini dari Bapak Haji Muhammad Daniel Ramli, SH, Direktur SDI Rumah Sakit Islam Jakarta, Pondok Kopi. Ya, silakan, kami persilakan untuk Bapak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Ramli dari Jalan Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur. Bang Dipo, bagaimana ya mengukur kesuksesan kita melalui penjualan online? Bagaimana juga menghadapi customer yang berkomentar fitnah atas produk kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Daniel Ramli. 2 pertanyaan sepertinya sama seperti pertanyaan pertama tadi. Bagaimana cara mengukur kesuksesan marketing mix online? Dan kedua, bagaimana menghadapi customer yang bukan review jelek ya, lebih ke fitnah gitu ya. Jadi bukan mengomentari tapi ya untuk menjatuhkan menjatuhkan pelanggan yang lain. Betul. Nah, silahkan Pak Wahyu, tadi di awal Coach Wahyu, sekarang Coach Andi dulu. Terima kasih ya. Jadi saya mau mengomentari yang ini dulu aja. Yang bagaimana menghadapi komentar yang fitnah. Ini saya mau cerita sesuatu yang ini real terjadi ya pada rekan saya. Dia punya bisnis yang alhamdulillah penjualan, dia reseller ya, penjualannya itu bagus banget. Bisnis itu murotal, namanya kayak kaset apa sih? Speaker murotal itu ya, dia speaker murotal. Bagus sekali sehingga dia di bulan itu closingnya itu sangat tinggi dan dia mendapatkan reward dari pabrik, dari produsen ya, karena dia reseller ya gitu. Nah, dia dapat reward, bahkan dia juga sudah diwawancarai untuk ditampilkan di majalah. Ada
sepertinya memang dia adalah pesaing bisnis ya, yang kemudian memfitnah dan itu melakukan fitnah terhadap di situ, sehingga itu benar-benar dol. Jadi bukan hanya komentar yang negatif fitnah, tetapi juga dirusak ininya ya, dihack gitu ya. Akhirnya benar-benar hilang, rusak. Jadi akunnya itu, sehingga report-report itu hilang semuanya. Yang bintang-bintang bagus itu jadi 0, 0 seperti orang baru berjualan, sehingga ya ibarat toko itu, tokonya jadi terbaru, kayak toko terbakar, jadi dia harus mulai dari 0 lagi. Nah, padahal membangun itu kan sulit sekali. Kan kalau sudah terbentuk misalkan penjualannya tinggi, kemudian bintangnya juga bagus ya, reviewnya bagus, kan orang akan percaya belanja. Oh ya, saya beli kan, orang kan cenderung begitu, ikutan kan berdasarkan rekomendasi orang lain gitu. Rekomendasinya dilihat dari review itu tadi. Tapi kalau report atau record dari review itu dihilangkan semua, itu jadinya kan seperti baru lagi, seperti orang yang belum ada pembelinya kan. Nah gitu, sehingga harus babak belur sekali. Apa yang dia bisa dilakukan waktu itu? Ya dia ke marketplace-nya itu laporan, harus report. Jadi misalkan di marketplace katakanlah kan di Indonesia banyak ya, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, ada Bukalapak dan sebagainya itu. Nah itu report ke adminnya, saya mendapatkan ini dari ini, dan dia harus memberikan bukti-buktinya. Itu dia harus memberikan bukti bahwa dia itu difitnah gitu. Nah tapi kan juga tidak bisa admin itu serta-merta kemudian membalikan percaya sama dia, kan nggak bisa juga kan. Yang dari admin itu kan juga cross check lah, ini bener nggak sih yang dilaporkan oleh si vendor ini, si tenant ini gitu. Nah ketika sudah dilihat, tapi kan juga tidak, itu kan takes time ya, butuh waktu ya untuk penanganan juga. Akhirnya ya itu mulai dari harus benar-benar mulai dari nol, ruginya banyak sekali. Jadi kalau terjadi seperti itu, kalau memang cuman yang terjadi adalah fitnah dalam bentuk review, maka nanti bisa juga langsung di counter dengan jawaban. Kan ada kolom untuk bisa menjawab tuh ya, jawabannya itu seperti apa bla bla, diminta untuk menjelaskan apa kurangnya dan sebagainya gitu kan. Terus nanti kalau itu tidak masif ya, fitnah itu cuma terjadi 1 atau 2, sedangkan yang lain itu misalkan berbanding 1 berbanding 500 misalnya, yang 498 orang itu reviewnya bagus, kemudian yang 2 ini jelek, nggak akan digubris sama orang. Tapi kalau orang itu melakukannya secara masif, cukup banyak begitu, itu nanti komentar negatif ya, berarti memang bisa jadi memang barangnya jelek gitu kan, gitu loh. Akhirnya ya itu ya otomatis pasti merugikan ya gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah itu tadi, berusaha untuk sebaik mungkin memberikan pelayanan, dan juga memberikan kalau bisa begini, untuk menghindari itu ya jatuhnya. Kalau untuk menghindari itu mungkin bisa memberikan reward kepada orang yang bisa memberikan testimoni bagus, atau reward kadang-kadang kan dikasih bonus beli baju, kasih bonus masker, tapi nggak dibilangin sebelumnya, tiba-tiba begitu datang ada bonusnya. Itu kan menjadi untuk mengkanter yang negatif. Nanti seneng banget sekedar masker saja yang harganya nggak seberapa, padahal itu kain perca ya, kain perca cuman dijahit seset ya, nggak sampai 5 menit jadi, itu udah seneng banget customer kayak gitu. Jadi mengatakan seperti itu. Tapi kalau udah kena fitnah ya memang mau nggak mau ya harus rehabilitasi ya. Kalau bisa melaporkan dilaporkan, kalau nggak bisa ya memang kita harus rehabilitasi nama kita sendiri gitu. Ya berarti memang kalau bicara tentang fitnah bagi dunia bisnis itu sesuatu yang bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Betul, iya. Bisa dan sangat bisa terjadi. Sangat mungkin. Apalagi dan memang kalau kita ngomong masalah persaingan bisnis gitu ya, betul. fitnah di mana-mana ya. Tinggal bagaimana bentuk fitnahnya. Kalau benar-benar merugikan sekali, itu bisa kita laporkan. Tapi kalau misalnya nggak terlalu merugikan, hanya sebatas itu, kita bisa komentari dengan baik-baik. Nah, kalau Coach Wahyu gimana untuk menanggapi pertanyaan pertama tadi, mengukur kesuksesan bisnis online itu seperti apa gitu? Oke, terima kasih Pak Daniel. Kesuksesan ini kan berarti identik dengan penjualan ya.
Nah, pertama kita bisa lihat penjualan kita berapa dalam bulan-bulan ini, apakah mengalami peningkatan atau tidak. Kemudian kita lihat lagi profiling dari customer kita. Dari yang banyak itu apakah ada repeat order. Nah, itu juga indikator kesuksesan. Sampai repeat order berapa persen. Ya, kemudian kita lihat lagi dari sekian banyak total penjualan itu item-item apa yang best seller. Nah, kita akhirnya fokus ke situ. Kalau gitu kita jangan produksi lagi baju merek ini atau baju model ini karena ini gak laku nih, dalam 1 bulan cuma 1 lakunya, atau dalam 3 bulan cuma laku 1. Kalau gitu kita ini stoknya kita kurangin. Atau kalau mau tetap ada, perbandingan supply-nya ini berdasarkan range best seller tadi, yang paling banyak yang mana. Harus data seperti itu. Karena itu untuk mengukur, Pak, mengukur bahwa apakah pencapaian kita di bulan ini lebih bagus atau lebih buruk dibandingkan bulan depan. Ini kalau lihat nilai per bulannya ya, itu penjualannya. Kemudian input dari yang masukkan customer kita perhatiin. Syaratnya apakah produk kita misalnya udah baik, udah memenuhi syarat, udah disukai oleh customer atau belum. Apakah mereka membeli itu dipakai sendiri atau untuk kado. Nah, itu harus kita harus tahu. Kalau kado beda lagi dari pendekatannya. Terus kira-kira customer seperti apa yang beli produk kita, dari sosial statusnya, ataupun dari pekerjaannya, ataupun dari domisilinya. Nanti kita dari pemantauan itu kita bisa mengetahui kira strategi mana akan kita gunakan. Apakah kita bisa mengenakan strategi antara daerah dengan daerah satu berbeda atau sama. Termasuk penerapan harganya, harga daerah A sama daerah B bisa sama bisa berbeda. Pokoknya ada kan riset lah, ada riset seperti itu kan misalnya, riset terkait dengan pengetahuan, ingin tahu customer kita, kepuasan, dan dibanding dengan penjualan gitu sih kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Daniel Ramli yang sudah bertanya. Nah, ini kita sudah masuk di segmen terakhir. Nah, ini sesuai dengan memang Bintang Research ini kan fokus di bidang marketing research itu sendiri. Yang pasti marketing mix ini salah satu pengukurannya itu adalah evaluasi, dan marketing research saya kira juga mengevaluasi ya, mengevaluasi bukan evaluasi akhir tapi evaluasi awal, tengah dan akhir gitu Iya, ya. betul. Nah, dari hal ini marketing mix itu sendiri bagaimana cara Bintang Research untuk bisa mengevaluasi? Mungkin boleh dikasih bocoran sedikit biar mitra JC, para UMKM ataupun perusahaan agar betapa pentingnya untuk meriset pasar, meriset marketing dari perusahaan tersebut. Ya. Kami persilakan mungkin. Market research itu seperti halnya kayak dokter ya, Mas Ibob. Jadi dokter itu memberikan analisa, memberikan diagnosa. Kalau dokter diagnosa, kalau kita analisa, itu berdasarkan permasalahan yang terjadi. Jadi pertama kita ketahui dulu permasalahannya apa. Dari semua permasalahan itu kita peringkat mana yang paling prioritas untuk diselesaikan. Nah, itulah kita riset. Misalnya permasalahan masalah mengenai harga, atau masalah mengenai produk, atau mengenai lokasi, placement. Itu kita pertama kali kita survei, kita riset. Apa itu sudah memenuhi standar dari keinginan customer atau tidak. Intinya kita harus orientasi pada customer, karena customer itulah apa yang sumber income kita ya, yang menghidupi perusahaan kita. Jadi kita harus ikutin aja maunya customer seperti apa, kurang lebih begitu. Iya. Bu Ani mau nambahin? Iya. Silakan Pak Syahdu. Iya. Jadi kalau nambahin sekaligus kesimpulan. iya, kalau untuk riset jadi untuk 4P-nya itu tadi misalkan dari produk sendiri, riset produk ada bisa. Jadi riset produk sendiri itu apakah produk ini itu sudah sesuai dengan kemauan customer atau belum, atau bahkan kita mau menanyakan produk seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita akan memproduksi produk yang sesuai dengan yang diinginkan oleh customer, sehingga kan tidak salah bikin produk kitanya gitu. Itu ada salah satunya, misalnya kita menggunakan namanya CLT ya. Kalau yang sudah ada itu suruh nyobain dulu lah seperti ini gimana, diminta penilaiannya gitu. Atau mungkin untuk kualitatifnya juga boleh, sebelum produk diluncurkan itu ditanya dulu produk. Kalau saya mau bikin jam tangan misalnya, maunya jam tangannya seperti apa, bla 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 gitu kan. Kemudian untuk yang apa ya? CLT juga bisa produk barang, gitu. Iya. Kita buat prototipe dulu. Saya fashion kita buat satu lah sampel fashion, suruh nyobain orang gimana, dulu ukurannya, bahannya gimana, enak.
Terus juga boleh juga dalam sampel itu nanti ada beberapa sampel mana sih yang paling disukai dari sampel itu, bisa. Itu kalau dari produknya. Kalau kemudian dari apa ini, produk place-nya ya, dari place-nya itu bisa juga ditanyakan kalau di awal ya, sebelum benar-benar dia menetapkan saya mau berjualan di mana, itu bisa juga ditanyakan ke customer-nya, customer yang true customer ya, customer yang sebenarnya. Jadi saya mentargetkan nanti akan menjual kepada si kalangan A, B, C gitu ya misalnya. Nah itu kalangan yang di BD itu di riset gitu loh. Lebih suka belanjanya di mana. Nah, mereka lebih suka belanja di mana, itu nanti di mana kita akan berjualan, itu adalah sesuai dengan yang disukai oleh customer kita. Selanjutnya untuk price juga begitu. Untuk barang seperti ini berapa yang angka yang mau diinvestasikan, yang untuk membeli produk ini mau dengan harga berapa gitu ya. Itu tapi juga jangan dilepas begitu saja. Ini maunya kalau customer kan biasanya kan maunya pokoknya yang murah dan bagus, murah bagus banyak gitu kan biasa. Betul. Tapi makanya kan tergantung targetnya. Kita boleh juga ngasih range antara kisarannya ini sekian sampai sekian misalnya. Nah ini beraninya berapa gitu kan. Oh saya mau kalau untuk seperti ini, kualitas seperti ini sih saya mau beli dengan harga sekian gitu. Kalau produk itu misalnya waduh kalau segitu nggak masuk di HPP, bisa jadi nanti kalau produknya udah disukai, nanti packagingnya ada yang dikecilin misalnya, ukurannya diperkecil misalnya untuk produk kosmetik misalnya gitu bisa. Terus nanti masalah promosinya juga gitu, mereka lebih sering buka apa nih? Lebih sering buka Facebook misalnya, promosilah di Facebook. Lebih sering mengakses Instagram, promosilah di Instagram. Lebih sering belanja di marketplace ini gitu. Ya udah di sana, promosilah di sana gitu misalnya. Itu terus kalau apa lagi nih yang belum? Place sudah tadi, promotion, price sudah semua berarti ya. Gabungan antara produk sama place ya. Produk kita dirasa tinggi, harganya tinggi oleh segmen pasar yang kita tuju. Mungkin bisa diakali dengan menciptakan produk-produk kecil-kecil, masa kecil ya kan, kemasan sasetan lah gitu, kemasan eceran lah gitu misalnya. Ternyata kita produksi fashion misalnya, baju kita kok untuk segmen kita tinggi ya, desa tinggi. Kalau saya turunkan lagi, waduh udah HPP udah mentok nih. Gimana cara ngakalinnya? Apakah biaya kita kurangin atau kita ciptakan produk situsi seperti itu? Atau ditambah value-nya. Tambah value-nya seperti itu juga bisa. Value untuk misalkan ditambah aksesoris saja itu juga. Betul, aksesorisnya atau mungkin packagingnya itu dipercantik itu harga orang sudah melihatnya, wow kemasannya aja segitu ya, gitu. Keren ya, ini berarti kita pantas bisa produksi kalau topi, kita bisa produksi ikat pinggang dari kain ya, kita bisa produksi apapun lah, seperti itu, kaos kaki ya bisa. Kurang lebih begitu. Ya. Baik, Coach Ani dan Coach Wahyu, sebenarnya waktu kita sangat benar-benar singkat sekali ya. Ini udah hampir 60 menit kita menemani Mitra JIC. Insya Allah ya di pekan depan kita akan bicara mengenai strategi harga. Saya kira marketing mix ini bagaimana kita bisa mengkolaborasikan 4P tersebut gitu ya. 4P tersebut untuk produk dan 7P untuk jasa. Dan kita nggak tahu kedepannya P ini akan selalu bertambah. Yang pasti 4P atau 7P ini menjadi dasar ya dalam penjualan marketing ataupun nenek moyangnya dalam dunia bisnis. Nanti beranak pinak ya. Sudah beranak pinak ya. Ya, baik Mitra JIC, karena kita juga sudah di penghujung acara kita hari ini, dan kami ingatkan Mitra JIC untuk Anda yang ingin mau riset pasar, pengen konsultasi sama Coach Ani dan Coach Wahyu, ya kami persilahkan Mitra JIC ya. Kalau kita lihat dari segi pengalaman, Bintang Research ini juga sudah beberapa perusahaan-perusahaan dan melakukan riset industri, mulai dari retail, restoran, otomotif, farmasi, bahan bangunan, internet, asuransi, olahraga, penerbit buku, dan lain-lain. Jadi Mitra JIC bisa silakan untuk konsultasi aja langsung ke Coach Wahyu atau Coach Ani ya. Untuk alamatnya sih sebenarnya karena ini masih pandemi ya, jadi tidak buka secara offline gitu ya. Ini kantornya di TB Simatupang, Kafling 18,
18 Office Park lantai 10 unit A ya, atau bisa langsung email aja di mswahyu@bintangresearch.co.id. Untuk informasi lebih lanjut, Mitra JC bisa langsung cari aja di Google Bintang Research, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya YouTube Bintang Research ya, biar informasinya lengkap di sana. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri di kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan dengan tema yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.